Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah wa sekalian di malam hari ini dengan izin Allah kita bisa kembali bertemu ya dalam kajian rutin kaji akidah. Ilmu akidah dasar dari syarah ya matan Qairwani ya Ibnu Abi Zaid Al-Qairwani yang wafat tahun 386 Hijriah ya. Rahimahullah ta'ala. Kita sudah selesai membahas tentang eh, sifat-sifat Allah ya, sudah selesai. Jadi iman kepada Allah ya, sudah selesai lah insya Allah ya. Nah berikutnya membahas iman kepada takdir ya. Walaupun di sini tidak secara berurutan sesuai rukun iman, sesuai urutan rukun iman. Jadi ini langsung loncat ke iman kepada takdir. Ya, tapi insya Allah 6 rukun iman itu terbahas ya di matan ini insya Allah. Ya, kenapa didahulukan ya takdir ini? Karena memang justru ada penyimpangan awal yaitu berkaitan dengan takdir. Penyimpangan awal akidah itu justru berkaitan dengan takdir ya. Itu sejak era sahabat pun udah ada orang yang mengingkari takdir. Ya, jadi eh, dianggapnya bahwa perbuatan manusia itu ya adalah kehendak manusia aja gitu, tidak merupakan takdir. Makanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu kan untuk membantah mereka, beliau meriwayatkan hadis ya dari ayahnya itu ya dari Umar bin Khattab tentang yang disebut dengan hadis Jibril itu ya tentang rukun Islam, rukun iman dan ihsan ya. Nah, jadi Abdullah bin Umar menyampaikan hadis itu dalam rangka membantah kelompok yang menolak ya adanya takdir Allah. Ya karena di situ dijelaskan rukun iman yang keenam adalah antu mina ya bil qadari khairihi wa syarihi. Kau beriman kepada takdir baik dan buruknya. Nah ini cukup agak panjang uraian dari Ibnu Abi Zaid ya Al-Qairwani rahimahullah berkaitan dengan apa iman kepada takdir ini. Karena memang penting dijelaskan ya bahkan nanti kelompok belakangan pun tidak sedikit juga yang keliru dalam memahami takdir ini. Makanya nanti ada kelompok ya, ada kelompok Jabriyah, ada Qadariyah gitu ya. Dan kita harus memahami bagaimana Ahlus Sunnah ya, Ahlus Sunnah ini memahami takdir dalam memahami takdir. Bahkan orang-orang yang menggunakan ilmu kalam ya atau ahli kalam, baik itu yang awal pendahulu seperti Jahmiyah ya, Mu'tazilah ataupun yang belakangan ya Asy'ariyah ya Maturidiyah itu juga terjatuh kepada kekeliruan dalam memahami takdir. Oleh karena itu kita di sini sekarang mengkaji ya, bagaimana sebetulnya pemahaman ahlu sunnah dalam masalah takdir ini. Jangan sampai kita terjatuh kepada kekeliruan dalam memahaminya. Nah ini sudah diuraikan oleh Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani dalam matannya. Ini cukup jelas, cukup kuat ya mengungkap akidah Ahlussunnah kaitan dengan takdir. Dia mengatakan, qala rahimahullah taala wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita bacakan dulu sampai akhir ya ini berkaitan dengan takdir ya. Iman kepada takdir yang baiknya dan yang buruknya hulwihi wa murrihi
yang manisnya dan yang pahitnya. Wa kullu dzalika qad qadarahullahu rabbuna. Dan semua itu telah Allah ya Rabb kita tetapkan. Wa maqadirul umuri dan ketetapan-ketetapan apa semua ya semua perkara itu di tangannya. Wa masdaruha an qadaihi dan sumbernya adalah dari ketetapan atau ketentuannya. Alima kulla syai'in qabla kaunihi. Ya, dia mengetahui segala sesuatu sebelum terjadinya. Fajaro ala qadarihi maka berjalan atau berlaku di atas ketentuannya. La yakunu min ibadihi qaulun wala amalun illa wa qad qadahu. Tidak ada dari hamba-hambanya suatu perkataan pun dan suatu amalan pun ya kecuali sungguh Allah telah menetapkannya dan ilmunya telah mendahuluinya sabaqa ilmuhu bihi. Ya, maka nanti kenapa di sini dibahas tentang ilmu ya karena termasuk rukun dari takdir. Jadi ada empat ya, ada empat rukun takdir ya nanti kita akan bahas ya yaitu ilmu ya lalu kitabah ya pencatatan lalu apa namanya masyiah ya kehendak dan kholkun ciptaan ya penciptaan. Itu empat rukun takdir. Nah, itu lalu mengutip ayat ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidaklah mengetahui atau tidakkah yang mengetahui yang menciptakannya. Jadi Allah yang menciptakan itu ya pasti mengetahui ciptaannya ya dan dia maha lembut ya dan maha mengabarkan ya memberitahukan. Yudillu mayyasha. Ini masih terkait dengan takdir juga ya di paragraf berikutnya. Ya, Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki fayahduruhu bi'adlihi. Ya, lalu Allah menghinakannya ya orang yang disesatkan itu dengan keadilannya. Ini penting sekali nih poin ini. Ya, jadi ada orang yang sesat. Ini sedikit aja nanti karena kita akan rinci lagi pembahasannya. Ya, ada orang yang sesat itu, ya itu tidak terlepas dari kehendak Allah ya, walaupun dia memilih kesesatannya itu dengan pilihannya sendiri kan, perbuatan sendiri. Tapi perbuatan manusia tidak keluar dari kehendak Allah. Nah, tapi itu dengan keadilan, jadi tidak ada zalim, tidak ada kezaliman. Nah, inilah yang menjadi rancu, ya, menjadi syubhat bagi kelompok yang kemudian menolak takdir Allah, disangkanya orang yang berbuat jahat itu tidak di apa tidak dalam lingkup kehendak Allah gitu. Jadi disangkanya Allah nggak ada kehendak, manusia aja tuh berbuat jahat itu. Berarti kan dia menganggap ada hal yang keluar dari kehendak Allah. Berarti ada hal yang di luar kekuasaan Allah. Nah, itu subhatnya itu kan dari situ. Ya, dari apa orang melakukan dosa, kejahatan, ya dianggap itu keluar dari kehendak Allah. Ya, nah sehingga manusia itu melakukan perbuatan dengan kehendaknya sendiri, tidak ada kehendak Allah. Nah, itu berarti menolak adanya takdir. Makanya di sini ditekankan bi'adlihi dengan keadilannya wa yahdi may yasha dan memberi petunjuk kepada yang dia kehendaki fa yuwaffiquhu bifadli lalu dia memberikan taufik kepadanya dengan karunia-Nya faqulun muyassarun bitaisirin semuanya dimudahkan ya dengan kemudahan dari Allah ila ma sabaqa min ilmi kepada apa yang telah terdahulu dari ilmunya wa qadarihi dan takdirnya ya ketentuannya min syaqiyyin aw sa'id dari yang sengsara ya ataupun yang bahagia ya maksudnya apa sengsara di sini menjadi penghuni neraka ya dan bahagia ini menjadi penghuni surga. Ta'ala Allah an yakuna fi mulkihi ma la yurid ya maha suci maha tinggi Allah
dari di dalam kekuasaannya ada yang tidak dia kehendaki. Nah, ini bantahan kepada Qadariyah. Ya, jadi semuanya tuh nggak ada yang keluar dari kehendak Allah, semuanya atas kehendak Allah. Nah, tapi kehendak Allah itu ya belum tentu ridho, belum tentu Allah ridho. Di sini harus bisa membedakan antara kehendak dan ridho. Jadi orang yang berbuat dosa, berbuat jahat, ya kalau tanpa Allah kehendaki, ya tanpa Allah izinkan kan tidak bisa dia melakukan, ya kan? Nah, maka tetap Allah ada kehendak Allah mengizinkan dia melakukan itu, ya. Nah, tetapi Allah tidak ridho, tidak meridhoi perbuatan itu. Ya, jadi kehendaknya itu dinisbatkan ya kepada Allah karena Allah menghendaki semuanya. Tapi perbuatannya tidak dinisbatkan kepada Allah, dinisbatkan kepada orang itu yang melakukan. Jadi kalau orang misalnya mencuri, korupsi ya, membunuh, ya perbuatan jahatnya itu dinisbatkan ya kepada orang yang melakukan. Tidak boleh dinisbatkan kepada Allah karena Allah yang pelaku. Tapi perbuatan manusia tersebut tetap tidak keluar dari kehendak Allah. Allah menghendaki. Artinya Allah mengizinkan itu. Tapi Allah tidak meridhoi. Oleh karena itu harus memahami bahwa kehendak itu beda dengan keridhaan. Kalau orang melakukan ketaatan, kebaikan, amal soleh, nah itu dikehendaki Allah sekaligus diridhoi oleh Allah. Nah itu jadi ini kuncinya ya dalam memahami takdir ini. Karena orang terjatuh kepada kekeliruan, kepenyimpangan ya karena keliru dalam memahami hal ini. Jadi ini ditegaskan ya tidak ada satupun yang keluar dari kehendak Allah dalam kekuasaan. Karena kalau ada yang keluar dari kehendak Allah, ya berarti ada hal yang di luar kekuasaan Allah. Berarti kekuasaan Allah kurang, tidak meliputi semua makhluknya. Nah, itu tidak mungkin. Au yakuna li ahadin anhu gina atau ada seorang yang bisa terlepas gitu dari Allah ya atau tidak butuh kepada Allah gitu ya. Nah, semuanya kan butuh kepada Allah ya tidak bisa terlepas dari karunia dari apa namanya rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Khaliqun likulli syai'in. Nah, di sini disebutkan Allah pencipta karena memang penciptaan ini juga masuk rukun takdir tadi yang keempat. Ya, menciptakan segala sesuatu Allah wa rabbul ibad. Ketahuilah bahwa dia adalah Rabb bagi hamba, wa rabbu a'malihim dan juga Rabb bagi amal mereka. Nah, jadi ini juga penegasan karena nanti ada kelompok yang menolak bahwa amalan manusia ini bukan ciptaan Allah, padahal Allah itu kan menciptakan semua. Al-Khaliqu kulli syai'. Ya, artinya menciptakan makhluk, menciptakan manusia, sekaligus juga menciptakan perbuatan. Ya, perbuatan itu walaupun dipilih, dikehendaki oleh manusia, karena memang Allah sudah memberikan kehendak ya ke dalam diri manusia, ya, tetapi itu termasuk ciptaan Allah. Jadi manusia memilih perbuatannya, ya, berkehendak melakukan perbuatannya, ya, dan itu diciptakan oleh Allah. Ya, merupakan ciptaan Allah. Karena kalau tidak termasuk ciptaan, berarti ada hal-hal yang tidak termasuk ciptaan Allah. Karena kan hanya ada dua ya, apa namanya yang maujud yang ada itu kholik dan makhluk, nggak ada lagi yang lain kan. Ya, yang ada itu hanya kholik dan makhluk. Allah ya dengan zat dan sifat-sifatnya itu kholik Allah. Makhluk, ya semuanya makhluk. Nah, makhluk itu baik dia itu zatnya ataupun perbuatannya. Jadi perbuatan manusia itu juga adalah ciptaan Allah. Ya, jadi dia merupakan kehendak sekaligus ciptaan ya. Tapi bukan berarti manusia itu dipaksa tidak. Karena tadi manusia sudah diberi kehendak. Tidak dipaksa. Karena nanti ada yang berlebihan dalam menetapkan takdir. Akhirnya menjadi manusia tidak punya kehendak. Itu Jabriyah itu sebaliknya dari Qadariyah. Ya.
Nanti akan dibahas lebih rincinya ya. Wal muqaddiru li harakatihim wa ajalim, dan yang menetapkan, menentukan gerakan, pergerakan mereka, aktivitas mereka dan ajal-ajal mereka. Nah, jadi semuanya tidak ada yang terlepas dari takdir Allah. Ya, ini apa namanya, tentang pentingnya ya apa pembahasan iman kepada takdir, karena memang tadi ya awal muncul penyimpangan akidah justru berkenaan dengan takdir. Seperti di sini saya kutip penjelasan dari Abdul Qasim Hibatullah bin Zaid Al-Lalakai ya dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau di sini menceritakan awal mula penyimpangan akidah itu adalah tentang takdir. Ya, perkataan asing di awal pemerintahan Marwaniyah tentang masalah takdir dan memperbincangkannya ya, hingga Abdullah bin Umar ditanya dan dia meriwayatkan hadis tadi itu ya tentang rukun iman. Ya, begitu juga ya pernah disodorkan kepada Ibnu Abbas, ya Abu Sa'id Al-Khudri ya dan yang selainnya, itu mereka memberi jawaban yang sama ya untuk menegaskan penetapan masalah iman kepada takdir ini. Karena banyak dalil Al-Quran dan Sunnah yang menetapkan tentang takdir ini ya. Kan Imam An-Nawawi rahimahullah berkata ya, sungguh telah nampak dalil-dalil yang qat'i baik dari Al-Quran, Sunnah maupun ijma sahabat alul hali wal aqdi ya dari salaf dan kholaf atas penetapan takdir Allah. Sehingga dalam syarah Sahih Muslim. Di antaranya karena banyak ya. Di antaranya dalam ayat inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya ya segala sesuatu kami telah menciptakannya dengan takdir. Wa kana amrullahi qadram maqduro ya, ketetapan Allah itu adalah takdir yang pasti terjadi. Dalam hadis Jibril itu rukun iman yang keenam ya wa tu'mina bil qadari wa irihi wa syarihi. Juga sabda beliau kul qadarullah wa ma syaa fa'ala. Katakanlah takdir Allah dan apa yang Ia kehendaki pasti terjadi. Nah, untuk memahami dengan benar tentang takdir Allah ini, kita perlu memahami dengan benar dan meyakini beberapa sifat Allah ya, karena nanti ada kaitannya ya dengan sifat-sifat Allah, yaitu sifat Allah yang alim, maha berilmu, maha mengetahui. Karena rukun pertama tuh ilmu itu. Ya, lalu Allah yang maha bijak, hakim, ya memiliki hikmah. Ya, karena semua yang ditetapkan oleh Allah itu ada hikmahnya. Ada hikmahnya di balik itu. Yang maha adil ya, jadi ketetapan Allah ini semuanya adalah adil, keadilan. Yang maha penyayang, maha berbuat, fa'al ya, maha berbuat. Ya, serta mampu membedakan antara perbuatan Allah dengan makhluk yang menjadi hasil perbuatannya. Nah, jadi ini juga penting ya, mana yang menjadi perbuatan Allah dan mana yang menjadi perbuatan makhluk manusia ya, karena makhluk pun punya perbuatan. Jangan nanti perbuatan makhluk malah dinisbatkan secara langsung gitu, secara langsung sebagai perbuatan Allah, tidak boleh. Ya, jadi ada orang berbuat dosa karena itu takdir, lalu dinisbatkan berarti Allah berbuat dosa ya. Naudzubillah. Ta'ala Allah ya amma yaquluna uluwan kabira. Ya, jadi jangan sampai keliru ya. Jadi harus dibedakan ada perbuatan Allah dan perbuatan makhluk. Ya, karena permasalahan takdir ini bersumber dan terkait erat dengan sifat-sifat tersebut. Ya, nah, takdir baik dan buruk. Al-Qairwani tadi mengatakan ya iman kepada baik yang baiknya dan yang buruknya, ya yang manisnya dan pahitnya. Ya. Nah, ini kan dalam ayat dalam apa dalam hadis itu jelas takdir itu ada yang baik dan buruk.
Ya, jadi yang baik itu ditakdirkan oleh Allah, ditentukan ya, dan yang buruk pun sama. Ya, ketika Allah menentukan yang buruk itu dengan keadilan dan hikmahnya, bukan dengan kezaliman. Ya, makanya apa sih arti dari takdir baik dan buruk? Ya, takdir yang baik itu ya adalah, misalnya bagi manusia ya, ya adalah orang itu beriman ya lalu nanti masuk surga, ya itu yang dimaksud takdir yang baik. Ya, sedangkan takdir buruk itu ya orang kafir yang kemudian nanti masuk neraka ataupun orang-orang yang fasik ya banyak berbuat dosa lah yang membuatnya kemudian masuk neraka walaupun misalnya ada keimanan dalam dirinya. Tapi kan kalau kemudian sudah selesai ya apa siksaannya ya bisa dia masuk surga. Ya ketika masuk nerakanya yaitu takdir buruk ya, tapi kemudian ketika masuk surganya ya takdir baik. Jadi ukurannya itu ya bukan apakah kondisi kehidupan di dunianya, apakah dia miskin, kaya, ya itu bukan baik dan buruk sebetulnya. Ya, nah, makanya di sini ada istilah yang manis dan yang pahit. Ya, jadi takdir baik itu ada yang manis, ada yang pahit. Takdir buruk juga sama. Nah, artinya orang yang beriman yang akan jadi penghuni surga nanti di dunianya itu ada manis, ada pahit. Ya, dia mendapat kenikmatan gitu, itu manis. Ya, diberi kekayaan dan sebagainya. Tapi ada saatnya juga dia diuji, diberikan ujian, musibah gitu kan. Nah, itu adalah apa namanya? Pahitnya. Tapi semuanya baik, baik itu manis atau pahit, itu semua baik bagi orang beriman. Ini seperti sabda Rasul kan. Kata Rasulullah, ajaban li ambil mukmin. Menajubkan perkara orang mukmin itu ya idza asobatku sarro ya syakaro bahwa khairul lahu kan. Apabila ditimpa apa diberi kesenangan dia bersyukur dan itu baik baginya. Wa idza asobatku doro apabila ditimpa dengan kemelaratan ya kesengsaraan ya musibah sobaro dia bersabar bahwa khairul lahu dan itu baik baginya. Jadi apa kesenangan dan musibah yaitu adalah manis dan pahit ya yang dihadapi oleh orang beriman ya, tapi semuanya baik bagi orang beriman. Ya, nah termasuk orang-orang kafir ya, orang-orang fasik. Eh, Mereka juga sama ya, ada saatnya senang kan, ada saatnya susah. Jadi manis pahitnya ada ya, tetapi semuanya buruk bagi mereka karena akan berakhir pada ke, ke apa kesengsaraan ya kecelakaan di akhirat. Ukurannya kan akhirat sebenarnya baik buruknya itu bukan dunia. Nah, di sini dijelaskan ya, tidak ada satupun yang terjadi melainkan semuanya bagian dari takdir Allah. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Maka takdir itu mencakup yang baik dan yang buruk. Adanya takdir buruk itu sebenarnya dilihat dari segi dampaknya terhadap makhluk atau dinisbatkan kepada makhluk. Nah, ini harus perlu dipahami. Jadi sebut baik buruk itu ya dampaknya bagi makhluk. Dinisbatkan kepada makhluk dia masuk neraka buruk gitu kan. Dampak bagi makhluk. Misalnya seseorang manusia yang melakukan kejahatan lalu meninggal dalam keadaan seperti itu lalu dia dibalas dengan siksa neraka. Maka itu merupakan keburukan bagi orang tersebut. Jadi ketika disebut takdir buruk, makna takdir tersebut adalah objek yang ditentukannya atau muqaddar. Nah, adapun jika dilihat dari segi dinisbatkan kepada Allah, nah ini yang perlu dipahami perbedaannya. Artinya takdir itu adalah artinya takdir itu dalam makna perbuatan Allah dalam menentukan
Maka dari sisi ini semuanya baik karena tidak mungkin Allah melakukan keburukan. Ya, jadi harus dibedakan antara objeknya yang ditentukan ya muqaddar dengan menentukannya. Perbuatan menentukan. Takdir itu kan bisa dimaknai perbuatan menentukan. Kalau perbuatan menentukan kan perbuatan Allah. Kalau perbuatan Allahnya nggak ada yang buruk, mustahil Allah melakukan keburukan. Semuanya baik pasti. Karena kalau kalau melakukan keburukan berarti itu suatu kekurangan. Ya mustahil Allah melakukan keburukan kan. Jadi dari sisi perbuatannya tidak ada yang buruk. Tetapi yang dimaksud takdir buruk itu adalah mukhodarnya. Dampak yang di apa yang ada pada makhluknya itu. Ya, nah orang beriman dan beramal soleh yang dibalas dengan masuk surga itu merupakan anugerah dan kasih sayang Allah dan itu adalah kebaikan. Orang kafir dan berbuat dosa yang dibalas dengan masuk neraka itu ditentukan Allah sebagai sebuah keadilan. Ya, orang yang taat, ya beramal soleh, Allah kasih surga, ya kan? Sebagai balasannya. Lalu orang kafir yang berbuat dosa, berbuat zolim, ya berbuat jahat, Allah balas dengan neraka. Nah, dampak bagi makhluknya masuk neraka buruk, tapi Allah melakukan itu adalah sebuah keadilan dan keadilan itu baik, ya kan? Jadi kalau dinisbatkan kepada Allah tidak ada yang buruk. Ya, Allah membalas dengan balasan yang setimpal dan tidak ada kezaliman di dalamnya, maka keadilan itu adalah perkara yang baik. Semua yang Allah tentukan dan ciptakan, meskipun kemudian ciptaannya tersebut menjadi buruk dan memiliki dampak buruk, itu semua dilakukan Allah dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Misalnya sebagai ujian bagi makhluk, apakah ia memilih untuk tetap menjadi hamba Allah yang taat ataukah memilih untuk terjatuh ke dalam kedurhakaan. Adanya hikmah dan kebijaksanaan itu merupakan perkara yang baik. Jadi Allah ngasih musibah. Ya mungkin dirasakan oleh manusia mungkin itu buruk, keburukan. Ya, tapi kan ada hikmah ya di balik itu tujuannya supaya orang itu jadi dia bisa bersabar ya supaya dia ingat kepada Allah ya taat kepada Allah. Nah itu mengandung hikmah dan hikmah itu adalah kebaikan. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menisbatkan langsung keburukan kepada Allah. Ya, ini merupakan apa namanya akidah keyakinan dan juga adab. Banyak nas-nas di dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengajarkan kita untuk tidak menisbatkan langsung keburukan kepada Allah. Misalnya dalam doa, wal khairu kullu fi yadaik wal wasyaru laisa ilaik. Kebaikan seluruhnya ada di tanganmu dan keburukan tidak dinisbatkan kepadamu. Ya, dalam riwayat Muslim. Jadi tidak bisa dinisbatkan keburukan itu kepada Allah. Makanya dalam Al-Fatihah pun kan kita diajarkan ketika menyebut kebaikan langsung an'amta alaih kau memberi nikmat langsung dinisbatkan kepada Allah. Ya, tapi ketika wairil magdubi alaihim yang dimurkai jadi tidak apa godop ta alaihim ya, tidak godop ta alaihim tidak tapi magdub alaihim tidak di ini itu sebagai adab ya, bentuk adab dan juga tadi ya secara hakikat ketika dinisbatkan pada perbuatan Allah tidak ada yang buruk semuanya baik. Nah, buruk itu dampak yang didapat oleh makhluk manusia dan mereka mendapatkan itu karena perbuatan mereka sendiri yang dibalas secara adil, yang dibalas secara adil. Ya, jadi manusia dia memilih untuk berbuat jahat, ya berbuat zalim. Itu kan pilihan manusia sendiri karena manusia sudah diberi pilihan oleh Allah, kemampuan untuk memilih, kehendak untuk berbuat.
Ya, kemudian Al-Qaeda mengatakan bahwa takdir yang baik dan buruk itu ada yang manis dan pahit tadi ya sudah saya jelaskan. Ya, dan apa namanya manis dan pahit ini ditinjau dari apa yang dirasakan oleh hamba di dunia gitu. Karena ada takdir yang sebenarnya baik, dampak dan hasilnya baik, tapi terasa berat dan pahit dalam menjalaninya. Itu pula sebaliknya, ada takdir buruk tetapi terasa nikmat dan menyenangkan ketika menjalaninya. Ya, bahkan kan kata Rasulullah, hufatil apa jannatu bil makari kan. Surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, berat, ujian banyak ujiannya. Tetapi wa hufatin naru bisyahawat. Neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang menyenangkan gitu kan. Ya, secara umumnya kan begitu sebagai ujian. Walaupun tetap ya orang kafir yang akan menjadi penghuni neraka pun ya mereka juga sama. Ada ujian, ada musibah juga sama ya, tidak selalu senang karena itu adalah sunatullah yang berlaku di alam yang silih berganti ya antara susah dan senang ya. Tilkal ayam nudawiluha bainan nas ya kan. Ya, bahkan kan kata Allah in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun gitu. Kalau kalian merasa sakit, mereka juga sama merasa sakit orang kafir itu. Ya, mereka juga sama merasa sakit sebagaimana kalian sakit. Tetapi bedanya apa? Watarjuna malayarjun. Bedanya kalian punya harapan nanti bisa selamat di surga. Ya di akhirat masuk surga ya. Sedangkan mereka tidak ada harapan itu. Ya ini yang tadi saya sebutkan ya hadisnya ya. Nah, berdasar hal ini takdir memiliki empat. Jadi ada empat ya, empat macam. Jadi baik dan manis, gitu kan? Baik dan pahit, ya buruk dan manis dan buruk dan pahit. Karena berdasarkan pembagian tadi. Ya, karena ada orang kafir yang hidup di dunianya enak, gitu, kasih kenikmatan. Ya, bahkan kan rata-rata orang-orang kaya itu orang kafir gitu banyak. Ya, nah itu disebutnya istidraj ya. Jadi nikmat yang berujung celaka. Jadi justru dengan banyaknya nikmat ya dia melakukan dosa ya tetapi dikasih nikmat banyak ya pada akhirnya kan itu akan memberatkan siksaan dia ya karena pertanggungjawaban nikmatnya banyak gitu ya. Jadi jangan merasa aman ya, nyaman ketika kita semakin nikmat tapi dalam kondisi jauh dari Allah gitu, menjauh dari Allah. Ya, dikasih rizki nikmatnya itu semakin bertambah, tapi semakin jauh dari Allah itu istidraj, hati-hati. Ya bukan hanya orang kafir saja, orang yang beriman pun bisa terjatuh ya ke dalam hal tersebut. Ya, sehingga ukurannya itu ya tadi bukan nikmat duniawi gitu. Karena ada orang menganggap dikasih kenikmatan oleh Allah di dunia, oh berarti Allah sayang gitu. Ya, berarti Allah sedang memuliakan. Itu kan yang disebut di surat apa Al-Fajr ya. Ya, fa ammal ins apa? Fa ammal insanu idza mamtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau kasih nikmat di dunia ya, lalu dia mengatakan, "Oh, Allah sedang memuliakan saya." Ya, wa amma idza mamtalahu rabbuhu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Ya, ada orang yang apa namanya oleh Allah disempitkan rezekinya. Lalu dia mengatakan, oh Allah sedang menghinakan saya ya. Lalu kan dibantah oleh Allah. Kalah ya tidak begitu. Jadi ukurannya itu bukan itu. Ya, jadi bisa saja Allah ngasih nikmat tapi sebagai istidraj. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, orang beriman ya semuanya baik takdirnya walaupun ada manis dan pahitnya.
Lalu masuk ke rukunnya ya. Nah, ini penting memahami rukun takdir. Ya, iman kepada takdir ini memiliki empat tingkatan atau empat rukun, yaitu ilmu, kitabah ya pencatatan, ya masyiah kehendak, dan kholqun ya penciptaan. Seseorang tidak dikatakan benar imannya kepada takdir sampai meyakini keempat rukun ini. Nah, nanti kita bisa lihat ya dari empat rukun ini di mana kelompok yang menyimpang. Ya, jadi kelompok-kelompok yang menyimpang dari takdir ini adalah tidak sempurna dalam meyakini keempat hal ini. Ya, tidak sempurna ya. Ada yang hanya meyakini ilmu dan kitabah saja pencatatan, sedangkan kehendak dan penciptaannya mereka tidak meyakini. Ya, jadi perbuatan manusia itu hanya kehendak manusia saja gitu, tidak ada kehendak Allah. Juga tidak diciptakan. Nah, keempat rukun ini dirangkum dalam sebuah nazom ilmun kitabatul maulana masyiatuh wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinu. Wa takwinu. Ya, ilmu ya pencatatan penguasa kita, kehendaknya dan penciptaannya yaitu pengadaan dan pembentukan. Ya, jadi ini harus diingat betul ya empat rukun ini. Ya, ilmu, kitabah, masyiah dan khalq. Nah, yang pertama ilmu. Nah, artinya meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi ya dengan ilmunya yang azali. Ya juga ketika terjadi dan setelah terjadi. Sebagaimana yang sudah dibahas dalam pembahasan ilmu. Jadi sebetulnya memahami takdir ini ya adalah memahami ilmu Allah yang maha luas. Ya, yang mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang tersembunyi dari Allah. Ya. Jadi manusia misalnya diciptakan, ya, nah Allah sudah tahu ya. Jadi walaupun Allah memberikan kebebasan kepada manusia itu untuk memilih ya, ada kehendak. Jadi manusia juga diberi kehendak oleh Allah. Dia diberi kehendak apakah dia mau berbuat amal soleh atau mau beriman ataukah mau kafir kan itu pilihan manusia itu. Apakah dia mau melakukan amal soleh ataukah berbuat dosa ya itu kan pilihan manusia karena sudah diberi kemampuan untuk berkehendak. Nah, tetapi karena Allah itu mengetahui segala sesuatu, Allah tahu nih orang ini nanti mau milih yang mana, mau milih apa. Apakah mau milih iman atau kafir? Allah tahu, ya kan? Dan Allah tahu juga nanti ujungnya orang ini akan masuk ke dalam surga atau ke neraka, ya kan? Nah, tapi penentuan orang itu di surga atau di neraka, ya itu bukan apa namanya secara sembarangan gitu Allah menentukan itu tidak, tapi adalah balasan ya bagi perbuatan manusia itu secara adil. Ya, dan ilmu Allah ini ya yang mengetahui semuanya gitu sampai manusia itu nanti apakah di surga dan neraka semuanya dituliskan oleh Allah itulah yang disebut pencatatan ya yang disebut pencatatan jadi bukan berarti oh sudah ditentukan nih lalu untuk apa kita berbuat gitu padahal udah ditentuin apakah jadi ahli surga bukan begitu ya jadi penentuan manusia itu apakah jadi penghuni surga penghuni neraka ya itu adalah sesuai dengan balasan ya sesuai dengan perbuatannya. Ya, jadi perbuatan itu ya sangat berpengaruh kepada nasib manusia itu nanti di akhirat. Nah, jadi iya, adanya takdir, pencatatan ini menunjukkan kesempurnaan ilmu Allah.
yang mengetahui segala sesuatu. Jadi begitu. Ya, jadi mengetahuinya baik sebelum, sedang terjadi, setelah terjadi ya, dan seterusnya itu ilmu Allah itu. Makanya ini rukun paling pertama ya tentang ilmu ini. Nah, rukun ini disebut oleh penulis kan tentang ilmu itu. Dia mengetahui ya segala sesuatu sebelumnya terjadi lalu berjalan di atas takdirnya. Ya, tidak terjadi dari hambanya ya perkataan, perbuatan, melainkan semua sudah ditetapkan. Nah, ditetapkan itu bukan tadi bukan pemaksaan, tapi adalah menunjukkan Allah tahu semuanya apa yang akan dilakukan oleh manusia dan manusia melakukan itu dengan adanya kehendak dari dia yang diberi oleh Allah, bukan atas dasar paksaan. Kalau meyakini atas dasar paksaan, jadi manusia itu nggak ada kehendak. Nah inilah yang disebut Jabriyah itu. Ya, jadi mengibaratkan manusia itu seperti apa namanya bulu ya, seperti bulu yang diterbangkan oleh angin gitu. Ya dia terbawa angin ke sana kemari ya tanpa ada kehendak dia. Ya, nah tidak begitu ya. Justru manusia sudah diberi kehendak oleh Allah ya kemampuan untuk berbuat dan dengan kehendak dan kemampuan kudroh manusia ya untuk melakukan perbuatan itulah sehingga layak diberikan balasan. Kalau manusianya tidak ada kehendak, tidak ada kemampuan berbuat, lalu oleh Allah dibalas itu kan zalim, ya kan? Nah inilah Jabriyah itu sebetulnya jadi apa pada akhirnya menuduh Allah berbuat zalim, Alhamdulillah, gitu ya. Nah, ini juga yang ada kekeliruan di kalangan para ahli kalam ya Syariah Maturidiyah juga ini dekat kepada Jabriyah. Nanti akan dijelaskan penjelasan. Ya, dekat kepada Jabriyah dengan teori kasab ya, teori kasabnya ya Asy'ari itu. Jadi dia membedakan antara perbuatan dengan kasab. Jadi manusia itu kalau bahasa kita berupaya, ya upaya itu kan sama perbuatan nih kalau dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Arab juga sebetulnya sama. Jadi mereka buat istilah sendiri yang justru berbeda dengan makna bahasa secara asal. Jadi adanya teori kasem itu. Jadi teori kasem itu apa namanya manusia itu hanya apa namanya berupaya tapi tidak berbuat gitu. Jadi yang berbuat itu justru Allah. Nah, itu jadi menisbatkan perbuatan manusia itu kepada Allah. Nah, itu yang bahaya tadi. Ya, perbuatan manusia dinisbatkan kepada Allah. Karena manusia itu hanya kasar saja, tidak berbuat. Nah, ini kan bahaya ya pemahaman seperti itu. Ya, nanti akan disinggung ya tentang masalah itu tadi. Yang kedua, kitabah, pencatatan. Ya, artinya meyakini bahwa Allah mencatat segala sesuatu yang akan terjadi dalam catatan takdir. Banyak dalil yang menunjukkan hal ini ya, diantaranya dalam surat Al-Hadid ayat 22 ya, ma'asaba min musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabin. Ya, kecuali dicatat dalam kitab min qabli an nabraha. Ya, sebelum kami menciptakannya inadzalika 'alallahi yasir. Nah, kitab di sini nanti Lauhul Mahfuz dan ada beberapa macam ya pencatatan takdir itu. Dalam ayat berikut Allah menggabungkan dua rukun ini, ilmu dan pencatatan. Ya, alam ta'lam, anallaha ya'lamu kan itu ilmu. Inna fi dzalika fi kitab, inna dzalika fi kitab. Ini pencatatan. Ya, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Ya, ilmu wa ya'lamu ma fil bari wal bahri. Ya, dan seterusnya illa fi kitabim mubin. Nah, ini kitab. Ya, dua rukun ini disebut secara berbarengan, ilmu dan kitab, pencatatan. Pematah milu min unsa wala tadu ila bi ilmih ya. Gitu ya. Lalu illa fi kitab.
Ya, rukun ini tidak disebut secara eksplisit oleh penulis, tetapi diisyaratkan dalam perkataannya ketentuan-ketentuan segala urusan ada di tangannya bersumber dari ketetapannya. Ini mengisyaratkan ada pencatatan ya. Jadi Al-Qur'ani tidak menyebut secara eksplisit tentang masalah pencatatan ya, tapi ada isyarat dari perkataan beliau ini. Dan itu tentu ya Al-Qur'an meyakini ini karena ini adalah disepakati ya sebagai akidah Ahlussunnah dan jelas kan petunjuk dalilnya itu. Nah, lalu macam-macam pencatatan yang disebutkan di dalam nas, yaitu paling tidak ada tiga macam. Ya, ada pencatatan takdir secara umum, ya, ada pencatatan takdir umur manusia, ya ketika manusia diciptakan, dan ada pencatatan tahunan. Jadi tiga itu. Ya, adapun harian gitu itu tidak tidak dengan catatan ya, tapi itu mah dengan masyiah dan kholqunnya ya, yang secara jelas ditunjuk ke dalam dalil. Nah, yang pertama pencatatan takdir umum. Ya, nah ini ya itu ditulis dengan kolam pena di Lauhul Mahfuz atau disebut juga Ummul Kitab, induknya kitab. Nah, ini ada di sisi Allah yang tidak diketahui oleh yang lain. Ya, oleh manusia bahkan malaikat pun mereka tidak mengetahui ya ini di apa kitab di Lauhul Mahfuz ini catatan semua takdir di situ. Makanya kan sebagaimana di hadis ya disebutkan dari Ubadah bin Somit, dia berkata kepada anaknya ya, sesungguhnya engkau tidak akan mendapati manisnya iman ya, lezatnya iman, hakikat iman hatta ta'lam anna ma asabaka lam yakun liyutiaka wa ma ataka lam yakun liyusibaka. Ya, hingga engkau bisa memahami bahwa apa yang ditakdirkan menjadi bagianmu tidak akan meleset darimu. Dan apa yang tidak ditakdirkan untuk menjadi bagianmu tidak akan kau dapatkan. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, nah ini, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya awal yang diciptakan oleh Allah adalah pena. Faqala lahu uktub. Lalu Allah berfirman kepadanya, tulislah. Qala Rabbi wa madza aktubu? Ya, wahai Tuanku, apa yang aku tulis? Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqum as-saah. Tulislah takdir, ketentuan segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Ya, ya bunaya ini sami'tu rasul yaqulu man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Wahai anakku, sungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang meninggal di atas selain ini, selain akidah ini, keyakinan ini tentang takdir, maka dia bukan dari golonganku. Ya, jadi itu jelas menunjukkan ada pencatatan takdir ya. Jadi awal termasuk awal yang diciptakan adalah pena. Dengan pena itu ditulis semua takdir yang akan terjadi. Dan dalam hadis lain disebut pencatatan takdir ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Bi khamsina alfasanah. Ya, jadi sebelum Allah menciptakan langit bumi ya selama 50.000 tahun itu sudah dicatat takdirnya. Takdir semuanya ya secara umum di Lauhul Mahfuz tadi atau Umul Kitab. Nah, termasuk juga di Lauhul Mahfuz itu ya ada wahyu-wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi termasuk Al-Qur'an. Jadi makanya Al-Quran itu kan disebut juga di Lauhul Mahfuz karena ya termasuk dalam penyatatan takdir ya ada wahyu yang Allah sampaikannya. Jadi Quran itu juga sama sudah ada tertulis di Lauhul Mahfuz.
Nah, yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz atau Ummul Kitab ini tidak mengalami perubahan. Nah, sedangkan yang mengalami perubahan adalah yang ditulis oleh para malaikat, baik pada takdir umur, ya, setiap manusia saat diciptakan, maupun pada takdir tahunan saat Lailatul Qadar, sebagaimana akan dijelaskan berikutnya. Nah, jadi makanya tadi ada tiga pencatatan, ya, pencatatan umum tadi di Ummul Kitab, itu tidak akan pernah berubah. Nah, ada yang kedua nanti pencatatan setiap manusia diciptakan, ya, di rahim itu. Nah, itu catatan oleh malaikat, ya, umur manusia kan gitu, ajalnya dan rizkinya dan sebagainya. Ya, nah lalu ada takdir tahunan juga sama, ya, dicatat oleh malaikat. Nah, yang dicatat oleh malaikat ini bisa mengalami perubahan. Makanya ada hadis tidak ada yang merubah takdir kecuali doa, ya. Nah, itu maksudnya adalah takdir yang dicatat oleh malaikat. Seharusnya misalnya orang itu mendapat musibah, ya, hari ini, tapi karena dia berdoa, misalnya doa itu jadi dia bisa menghalangi yang tadinya dapat musibah gitu, yang tercatat di malaikat, ya, jadi tidak jadi musibahnya. Ya, jadi ada perubahan apa yang dicatat di malaikat. Nah, tetapi yang perubahan tersebut ya tidak menyalahi apa yang ada di Lauhul Mahfuz. Jadi di Lauhul Mahfuz ini tidak berubah sesuai dengan itu. Makanya dalam ayat jelas, ya, disebutkan yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat umul kitab, Lauhul Mahfuz. Nah, Abu Muzaffar As-Sam'ani, ya, dalam tafsirnya menafsirkan wa qawlu indahu umul kitab makna wa indahu aslul kitab. Jadi di sini ada umul kitab, ya, asal kitab, wa aslul kitab wa laul mahfud. Itu lahul mahfud itu. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, pencatatan takdir umur, ya, tadi umri saat manusia diciptakan. Nah, ini dalam hadis penciptaan manusia kan. Ya, 40 hari sebagai apa? Nutfah, ya, air mani, lalu 40 hari berikutnya alaqah, ya, segumpal darah, lalu 40 hari berikutnya sebagai mudghah, segumpal daging. Nah, setelah melalui tiga fase itu kan lalu ditiupkan ruhnya. Jadi selama apa namanya? 120 hari atau 4 bulan, ya. Ya, 40 40 40. 120 hari, nah baru ditiupkan ruhnya. Nah, ketika ditiupkan ruhnya oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah itu, nah, maka di situ dicatat fayu maru bi arba'i kalimat, ya, diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat, yuqal lahu uktub, ya. Dikatakan kepadanya tulis. Nah, ini berarti pencatatan amalahu, amalnya, warizqahu, rizkinya, wa ajalahu, wa syaqiyun aw sa'id, gitu kan. Ya, jadi maksudnya amalnya ditulis itu tadi menunjukkan ilmu Allah, bukan berarti pemaksaan. Jadi orang ini nih amalnya nanti gimana nih ditulis, apakah dia berbuat amal soleh, ya, berbuat dosa, ya, lalu semuanya tercatat, ya, dan nanti manusia melakukannya ya dengan kehendak dia, dengan pilihan dia, tidak dipaksa, ya kan. Rizkinya, ya, seberapa rizkinya akan diberikan selama dia hidup, ajalnya kapan, lalu apakah dia sengsara atau bahagia, artinya sebagai penghuni neraka atau surga, itu juga sudah tertulis di situ. Tapi tadi sebagai balasan yang adil dari Allah, ya, atas perbuatan yang dipilih dan dikehendaki oleh manusia. Tidak ada kezaliman di situ. Nah, lalu kan ditegaskan sampai ada orang yang sudah dekat di antara dia dan surga itu tinggal jarak 1 hasta, ya, ya, zero, ya, 1 hasta saja antara dia. Artinya amalannya itu amal soleh.
Ya, tapi di dalam catatan takdir tersebut dia tertulis penghuni neraka, ya kan? Nah, maka catatan dalam takdir itu tidak akan keliru, pasti benar. Nah, maka walaupun di awalnya orang itu melakukan amalan penghuni surga, ternyata kan di akhirnya itu berubah, ya berubah ya 180 derajat ya, jadi beramal dengan amalan penghuni neraka, lalu dia meninggal dan menjadi penghuni neraka. Itu di situ tidak ada kezaliman. Ya karena dia jadi penghuni neraka itu ya karena dia dia sendiri yang berubah. Ya manusia itu sendiri yang memilih ya untuk dia berubah, yang tadinya taat kemudian jadi maksiat dan meninggal dalam keadaan itu. Ya karena dinilai dengan akhir, ya akhir dari kehidupannya ya. Makanya apakah suul khotimah atau husnul khotimah kan. Nah, begitu juga sebaliknya ada yang dia itu banyak berbuat dosa sampai antara dia dan neraka itu tinggal apa satu jengkal saja, bukan satu hasta, zero. Nah, tapi ditulis dalam catatan takdir itu dia penghuni surga. Nah, maka berubah. Nah, yang melakukan perubahan siapa? Ya manusia. Jadi tidak ada paksaan dari Allah. Manusia itu sendiri yang kemudian berubah ya di akhir hayatnya. Atau bahkan bisa jadi tidak tidak banyak ya masalah yang dia lakukan. Tapi karena dia ikhlas, benar dalam bertobat, ya lalu dia meninggal, dia menjadi penghuni surga kan. Seperti yang dikisahkan orang yang membunuh ya 99 orang lalu bertanya ya, kepada rahib ya, dikatakan bahwa tidak akan diampuni lalu dibunuh lagi oleh dia jadi 100 ya sampai bertemu dengan orang alim yang dikatakan bahwa dia masih bisa diampuni dan akhirnya bersungguh-sungguh bertobat ya, dan disuruh untuk pindah dari tempat tinggalnya. Nah, baru apa berjalan ya di tengah jalan kan dia meninggal. Jadi baru melangkah itu belum banyak amal soleh yang dilakukan. Tapi kemudian karena dia meninggal di dalam keadaan sudah bertobat, husnul khotimah ya dia menjadi penghuni surga. Ya, jadi ini menunjukkan ada pencatatan takdir ya saat manusia itu diciptakan dan yang dicatat itu tidak akan meleset ya takdirnya itu. Makanya hadis ini ya yang disebut yang ditulis di hadis Arba'in ya itu sebenarnya tema paling utamanya itu masalah nakdir sebetulnya hadis tersebut itu. Ya, lalu yang ketiga ada takdir tahunan sanawi. Nah, ini sebagaimana di apa surah Al-Qadar ya tentang Lailatul Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, pada malam itu diputuskan ya atau dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Para ulama ya salafus saleh menafsirkan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu dicatat takdir selama 1 tahun. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, yuktabu min ummil kitab fi lailatul qadri, ma yakunu fi sana min rizkin au maut au hayat au matar hatta yuktab al-hujjaj yahuju fulan wa yahuju fulan. Ya, ditulis dari umul kitab pada malam Lailatul Qadar apa yang akan terjadi pada 1 tahun ya dari rizki, kematian, kehidupan. Jadi tahun ini ya 1 tahun ini rizki apa saja yang akan diberikan ya kepada manusia ya, pada makhluknya. Lalu siapa saja yang akan meninggal di tahun ini yang akan lahir ya atau masih tetap hidup ya atau hujan ya sampai ditulis haji orang-orang yang berhaji di tahun ini siapa aja ditulis ya dalam catatan takdir tahunan itu.
Ini seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas ya, seperti dikutip oleh Imam Asy'uti dalam kitab Durrul Mansur. Diriwayatkan pula perkataan semisal dari Ibnu Umar, Ikrimah, Mujahid, Qatadah dan lain-lain. Nah, jadi itu menunjukkan ada pencatatan takdir tahunan. Ya, mungkin sampai situ dulu. Ini masih panjang ya pembahasannya. Ada masyiah, nanti lalu khalqun, lalu di mana letak penyimpangan ya orang dalam memahami takdir ya dari empat rukun itu ya, baik itu yang terang-terangan ya jelas-jelas ya Qadariyah, Jabriyah ataupun yang berikutnya Asy'ariyah ya Maturidiyah juga ada kekeliruan dalam memahami masalah takdir ini ya dengan teori kasar gitu ya dari Asy'ari. Kalau alam bisawab, kalau ada yang ditanyakan silakan. Padahal kalau ada ya mungkin sudah jelas ya. Tidak perlu ditanyakan. Kalau sudah pada paham ya semua. Sudah, Ustaz. Ya, Sudah, Ustaz, baik. insya Allah. Eh, Kalau tidak ada kita cukupkan untuk pembahasan malam hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya menambah pemahaman dan kepahaman kita semua. Amin. Walihada wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz. Waalaikumsalam.